Laptop kamu kentang tapi ingin pakai Windows 11? Cobain Atom OS 24H2. RAM usage-nya hanya 1GB dan size Windows-nya hanya 7GB. Dipakai game juga masih bisa. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan cobain operating system Windows yang ringan, yaitu Atom OS. Sebelumnya, buat kalian yang sudah susah payah merekam video dan hasilnya burik seperti ini, tenang, kalian bisa pertajam jadi seperti ini pakai tools yang satu ini. Namanya adalah Hikpau Fikpi. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi video enhancer yang lengkap fiturnya. Misal kalian punya video yang burik seperti tadi, tinggal masuk ke Hikpau Fikpi dan pilih video enhancer. Setelah itu klik di sini dan pilih video yang ingin kalian pertajam, lalu pilih import. Setelah itu kalian bisa pilih model sesuai dengan video kalian. Misal ingin pertajam, kalian bisa pilih General Restoration Model, atau bisa juga Video Quality Repair Model, atau bisa juga HD Sharpen Model. Misal kita akan gunakan yang paling atas, yang General Restoration Model. Lalu di bagian bawah kalian bisa pilih upscale-nya sampai dengan 4 kali upscale. Kita akan coba upscale ke 4K, tinggal pilih resolusinya di sini dan tinggal pilih export. Lalu kita tunggu aja sampai exportingnya selesai. Setelah selesai, kalian bisa lihat hasilnya yang berikut ini. Ini sebelum kita enhance dan ini setelah kita enhance videonya. Atau mungkin kalian sudah rekam gameplay dari game yang kalian mainkan, ternyata hasilnya burik, kalian bisa pertajam pakai Hikpau Fikpi juga. Caranya tinggal masuk ke video enhancer, klik di sini dan pilih video gameplay kalian. Lalu pilih import. Setelah itu modelnya kita akan pilih yang HD Sharpen Model, dan untuk resolusinya kita akan upscale sampai 4 kali. Setelah itu tinggal pilih export aja, lalu kita tunggu exportingnya sampai selesai. Setelah selesai, hasilnya seperti ini. Dari gameplay yang burik seperti ini jadi bisa lebih tajam seperti ini, guys. Atau mungkin kalian punya video hitam putih seperti ini dan ingin ubah menjadi berwarna, sekalian bisa gunakan Hikpau Fikpi juga. Caranya tinggal pilih AI Color di Hikpau Fikpi. Setelah itu pilih Choose File dan pilih video hitam putih yang ingin kalian jadikan berwarna, lalu pilih Import. Setelah itu di sini kalian bisa pilih modelnya lagi. Kita akan pilih Colorize Model karena kita akan mewarnai video hitam putih seperti ini. Resolusinya teman-teman juga bisa upscale, tapi kita akan gunakan yang original aja. Lalu tinggal pilih export dan kita tunggu exportingnya sampai selesai, guys. Setelah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Awalnya hitam putih dan bisa jadi berwarna seperti ini, guys. Mantap. Sebenarnya masih ada banyak lagi fitur-fitur di Fikpi ini. Kalian bisa enhance video kalian, bisa beri warna atau color correction di video kalian, bisa juga repair video kalian yang rusak, atau masih ada beberapa tools di sini seperti watermark remover, background remover, sampai dengan frame interpolation. Silahkan coba sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau teman-teman ingin coba aplikasi ini, langsung aja klik link di deskripsi, lalu langsung download dan install aplikasinya ke laptop atau ke PC kalian. Aplikasi ini support untuk Windows, macOS, iOS, ataupun Android. Buat yang belum tahu, Atom OS merupakan sebuah operating system Windows yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjadi lebih ringan lagi. Atom OS ini sama seperti Ghost Factor, Atlas OS, ataupun Revi OS. Dan di video kali ini, Atom OS yang akan kita coba adalah versi Windows 11-nya. Sebenarnya ada Windows 10 juga, tapi sesuai permintaan kalian, kita akan cobain versi Windows 11. Kita akan bandingkan juga dengan Windows 11 versi original yang nanti akan kita install di laptop kentang yang sebenarnya tidak support Windows 11-nya. Apakah lebih ringan atau sama saja? Silahkan tonton video ini sampai selesai, guys. Sekarang yang pertama kita bahas cara untuk menginstalnya terlebih dahulu. Sebenarnya cara untuk menginstal Atom OS ini sama seperti cara menginstal Windows 11 ataupun Windows 10. Hanya saja kalian perlu mendapatkan file ISO Atom OS, langsung aja kalian cari di Google, guys. Kemudian kalian tinggal flashing ke sebuah flash disk dan langsung install ke laptop atau ke PC kalian. Untuk UI install
instalasinya sedikit berbeda dengan Windows versi original. Atom OS ini sudah dilengkapi dengan WinPE juga. Jadi sebelum teman-teman install ulang Windowsnya, kalian bisa masuk ke WinPE seperti ini dan kalian bisa backup semua data-data kalian yang ada di local disk C. Teman-teman bisa masuk ke File Explorer dan cari aja file-file yang ingin kalian amankan, copy ke storage lainnya. Di sini juga sudah dilengkapi beberapa aplikasi yang bermanfaat sebelum kalian install Windows, atau mungkin Windows kalian rusak tidak bisa booting, kalian juga bisa repair pakai tools-tools yang ada di sini guys. Untuk proses instalasinya sama seperti Windows lainnya, kalian tinggal pilih bahasa aja, kemudian setting time and currency-nya, tinggal pilih next, kemudian tinggal ikuti aja step by step-nya yang ada di sini sampai selesai. Kalau kalian ingin tonton cara untuk install Windows step by step, silahkan klik link di deskripsi, nanti kita sertakan tutorialnya. Setelah kita install Atom OS-nya, sekarang kita akan cobain Atom OS apakah sama atau ada bedanya dengan Windows 11. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Atom OS-nya yang sudah berhasil kita install di laptop kita guys. Sebelumnya kita menggunakan Windows 11 dan sangat berat. Saat ini kita coba Atom OS ini dan sangat beda. Di sini lebih responsif dan pastinya terasa lebih ringan. Secara tampilan sebenarnya mirip-mirip dengan Windows 11 ya, mulai dari wallpapernya, kemudian taskbarnya pun juga mirip. Di Atom OS secara default di sini hanya ada Start Menu, File Explorer dan juga Microsoft Store. Untuk Windows 11 yang digunakan sendiri ini adalah versi 24H2, OS build-nya 26100.2314. Jadi lumayan terbaru juga. Kalau kita cek di Start Menu, tampilannya akan beda dengan Windows 11. Di sini mirip seperti Windows 10 karena memang Atom OS ini menggunakan Start All Back yang membuat tampilan Start Menu dan juga taskbarnya beda. Kalau kalian klik kanan di taskbarnya, pilih Properties, maka akan tampil menu Start All Back seperti ini. Jadi kalian bisa customize start menu kalian ataupun taskbar di Atom OS-nya. Start All Back ini juga lebih ringan jika dibandingkan dengan start menu bawaan dari Windows, jadi kalian tidak perlu khawatir guys. Kemudian kita akan cek RAM usage dan juga CPU usage-nya saat kondisi idle seperti ini guys. Teman-teman bisa lihat untuk RAM usage-nya di sini hanya sekitar 1 GB aja, sangat kecil sekali. Kalau Windows 11 original itu sekitar 2,6 sampai 3 GB. Jadi di sini available-nya lumayan besar ya, 2,9 GB, kita bisa jalankan aplikasi lebih banyak lagi. Untuk CPU usage-nya di sini juga lumayan kecil, prosesnya pun hanya 55 proses. Ini sekitar 3 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan Windows 11 24H2 versi original. Kemudian kita akan cek berapa ses Windows-nya yang terinstall. Teman-teman bisa lihat di sini hanya 7 GB guys. Ini juga sangat kecil, kalau Windows 11 original itu sekitar 20 GB. Jadi hampir 3 kali lebih kecil dari versi originalnya. Jadi kalau kalian cari Windows 11 yang ringan, size-nya kecil, RAM usage-nya kecil, kalian bisa cobain Atom OS ini. Sekarang kita cek di bagian Start Menu. Untuk aplikasi bawaannya di sini hanya ada File Explorer, kemudian ada Post Install, di sini ada 7-zip. Untuk apps-nya di sini hanya ada Get Started, Microsoft Store, Notepad Setting dan Windows Backup. Jadi sangat sedikit sekali bloatware-nya, termasuk sangat clean untuk Atom OS ini. Karena di sini ada Microsoft Store, jadi kalian tidak perlu bingung untuk menginstal aplikasi Windows yang kalian inginkan. Misal kalian ingin install Epic Game, tinggal masuk aja ke Microsoft Store dan install aja sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada juga shortcut post install, tinggal masuk aja ke sini. Setelah teman-teman install Windows-nya, teman-teman bisa setting di bagian start. Kalian bisa disable USC, kalian bisa buat restore point, dan kalian bisa uninstall aplikasi yang tidak kalian perlukan. Kemudian di sini masih ada lagi beberapa menu tweak, mulai dari proses dan juga compact. Tapi karena kami rasa ini sudah ringan, mending kalian biarkan aja secara default seperti ini. Ada juga tools yang mungkin kalian perlukan seperti WinUtility dan juga WinAutoTweaker ataupun tools lainnya. Di sini juga ada menu reverse kalau misal kalian ingin enable beberapa service yang sudah di-disable di Atom OS ini, seperti Bluetooth, Nvidia Control Panel, webcam, dan beberapa menu lainnya. Tinggal jalankan aja file yang ada di sini untuk mengenable beberapa menu yang sudah di-disable. Lalu di folder esensial ada 7-zip yang sudah terinstall juga. Kemudian bawaannya ini masih belum ada browser, tapi tenang, di sini sudah disediakan browser Brave, Firefox, dan juga Google Chrome. Tinggal pilih aja guys. Kemudian kalian juga bisa install DirectX di sini, .NET, Runtime Installer, dan juga Visual C++ yang mungkin kalian butuhkan untuk menjalankan aplikasi ataupun game-game
yang akan kalian mainkan. Di sini juga disediakan wallpaper dan juga kursor kalau kalian tidak suka dengan wallpaper bawaan dan juga kursor bawaan Atom OS-nya. Kemudian kalau kita cek di menu setting, tampilan menunya sama persis dengan Windows 11 versi 24H2. Mulai dari menu home masih ada, sistem sampai menu Windows Update di sini juga masih ada. Tapi untuk Windows Update harusnya sudah di disable, jadi tidak bisa kita akses. Jadi kalian tidak perlu takut saat main game tiba-tiba Windows-nya update. Yang jadi PR karena Windows Update-nya tidak bisa jalan, untuk menginstal driver di Atom OS ini kalian perlu download dan install secara manual driver-drivernya. Kalau di Windows 10 atau Windows 11 itu sebenarnya tinggal buka Windows Update, semua driver yang diperlukan akan ke-download secara otomatis. Karena tadi Windows Update-nya di-disable, jadi kalian perlu install dan update drivernya secara manual. Tinggal download aja drivernya di website resmi sesuai dengan merek laptop atau merek device yang kalian gunakan. Untuk Windows Security di sini juga sudah di-disable. Jadi kalau kalian ingin lebih aman, teman-teman bisa install antivirus pihak ketiga seperti Malwarebytes ataupun antivirus lainnya. Kalau kalian jarang mengakses file-file yang berbahaya, sebenarnya tanpa antivirus pun juga aman-aman aja. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, guys. Sekarang kita akan coba Atom OS ini untuk menjalankan game Fortnite dan akan kita bandingkan dengan Windows 11 versi original. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke game Fortnite. Sebenarnya game Fortnite ini cukup berat kalau kita jalankan di laptop ini, tapi ternyata masih bisa kita running di Atom OS yang kita install di laptop kita ini, guys. Spesifikasi laptopnya sendiri kalian bisa tonton di deskripsi ya. Kalau kita bandingkan dengan performa Windows 11 original, memang ini jauh lebih ringan. Di Windows 11 original sangat sering sekali lag atau nge-freeze gamenya. Di Atom OS ini lebih lancar walaupun juga framenya sempat drop juga, tapi tidak sesering saat kita menggunakan Windows 11 versi original, guys. Jadi kalau kalian cari Windows yang lebih ringan digunakan main game di laptop kentang, Atom OS bisa jadi salah satu yang kalian pilih. Tapi ada beberapa catatan saat kita ingin main game, pastikan kalian install Visual C++, DirectX, dan beberapa esensial lainnya yang sudah disertakan di folder esensial pada Atom OS-nya. Karena kalau tidak kalian install, nanti gamenya tidak akan bisa running, guys. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang Atom OS ini yang merupakan salah satu Windows yang cukup ringan. Tapi kalau kalian tidak suka dengan Windows yang sudah dimodifikasi seperti ini, next video kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat Windows yang ringan sendiri. Jadi kalian tidak perlu takut nanti akan disisipi oleh virus atau malware lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.